Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah taala jami'a. Seperti biasa, sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan sholawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Bapak dan Ibu sidang jamaah sholat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab sirah. Ya, kitab sirah 10 sahabat dijamin masuk surga. Dan pada pertemuan kita kali ini kita masih membicarakan sirah sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan ini adalah merupakan pertemuan yang keempat ya di sesi sirah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini. Taib. Bagi yang membawa bukunya mungkin bisa dibuka di halaman 107. Ya, mungkin bisa dibuka di halaman 107. Taib, kita masih berada pada bagaimana perhatian ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap rakyatnya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang khalifah, sebagai seorang amir penguasa pada saat itu. Kita tahu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah orang yang sangat perhatian terhadap rakyatnya. Bahkan bisa dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu lebih perhatian terhadap rakyatnya daripada dirinya sendiri. Ya, ini bisa kita lihat nanti bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyikapi persoalan yang terjadi di tengah masyarakatnya. Ya, Taib. Abdur Razzaq rahimahullahu taala meriwayatkan dalam musannafnya ya dari Asy-Sya'bi ya diceritakan bahwa ja'atin imra'atun ila Umara faqalat, telah datang seorang perempuan, seorang wanita, seorang istri kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Kemudian wanita tersebut berkata, ya,
zauji khairun nasi yaqumul laila wa yasumun nahar. Ya Amiral Mukminin, wahai Amirul Mukminin, suamiku adalah seorang yang manusia terbaik, laki-laki yang terbaik, suami terbaik. Ya, kenapa? Dia itu yaqumul lail. Dia itu senantiasa bangun atau terjaga pada malam harinya, ya, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasumun nahar, dan di siang harinya beliau itu senantiasa berpuasa, ya. Jadi suaminya rajin sholat malam, kemudian di siang harinya suaminya itu rajin berpuasa, ya, berpuasa sunnah tentunya. Ya, faqala Umar, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, laqad ahsanti ats-sanaa ala zaujik. Ya, kalau begitu kamu ini luar biasa ya, bisa memuji suami kamu seperti ini gitu. Ya, jadi Umar takjub ya terhadap si istri ini. Bagaimana si istri ini memuji suaminya dengan sangat baik, ya. Memuji suaminya di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian faqala Ka'b bin Sur, ya, Ka'b bin Sur radhiyallahu taala anhu yang berada mendampingi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada saat itu berkata, ya, ishtakat fa'aradatis syakiyah, ya Amiral Mukminin. Ya, ini wanita ini sebenarnya bukan dalam rangka memuji suaminya, akan tetapi dia sebenarnya itu curhat kepada Anda. Ya, si istri ini, si wanita ini curhat kepada Anda ya Amiral Mukminin. Faqala Umar, maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, ukhruj mimma qulta. Ya, kalau begitu, kalau memang si wanita ini, si istri ini curhat kepada saya, ya udah kamu keluar, pergi ke sana, selesaikan masalahnya. Ya, ada apa masalahnya dengan suaminya gitu. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, sampai menyuruh Ka'b bin Sur untuk menyelesaikan permasalahan suami istri ini. Karena Ka'b bin Sur radhiyallahu taala anhu mengetahui bahwa si wanita ini sedang ada masalah dengan suaminya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya udah kamu sana selesaikan permasalahan suami istri ini. Ya. Qala, kemudian ya Ka'b bin Sur radhiyallahu taala anhu tidak lama setelah itu kembali lagi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ara antunzilahu bimanzilati rajulin lahu arba'u niswa. Ya Amiral Mukminin, saya berpendapat bahwa si istri ini kedudukannya, posisinya, ya, atau ia memperlakukan suaminya seperti suaminya mempunyai 4 orang istri. Ya, jadi si suami ini sebenarnya cuma punya 1 istri. Ya, akan tetapi kata Ka'b bin Sur radhiyallahu taala anhu kepada Umar bin Khattab, solusinya ya Amiral Mukminin, bahwa si istri ini posisinya atau si istri ini memperlakukan suaminya seperti 4 istri. Ya, bagaimana itu? Kata Ka'b bin Sur, lahu thalathatu ayyamin wa layalihinna. Ya, si suami ini mempunyai jatah 3 hari 3 malam. Ya, jadi kalau misalnya seorang suami itu kan punya slot sampai 4. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan masna wa thulatsa wa ruba. Ya, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba. Nikahilah wanita yang kalian cintai, yang kalian senangi 2, 3 atau 4. Ya, jadi slotnya sampai 4. Nah, kata Ka'b bin Sur, ya, si wanita ini taruhlah ibaratnya dia mempunyai dia di posisinya di hadapan suaminya, taruhlah suaminya ini mempunyai 4 istri. Ya, nah si suami ini mempunyai lahu thalathatu ayyamin wa layalihinna. Jadi si suami punya 3 hari 3 malam. Dalam artian 3 hari 3 malam itu buat si suami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malamnya dia sholat malam, siangnya dia berpuasa. Ya, walaha yaumun wa laila. Adapun si istri ini, ya, dia mempunyai 1 hari 1 malam. Ya, jadi kalau misalnya orang punya istri 4, dia kan harus adil. Ya, jadi sehari di rumahnya si ini, ya, sehari di rumahnya si ini, sehari di rumahnya si ini, sehari di rumahnya si ini. Berarti 4 hari. Habis itu kembali lagi seperti itu. Ini mutlak harus adil. Ya, jadi nggak boleh mentang-mentang dia punya istri, mohon maaf, muda, lebih cantik, akhirnya di sana 3 hari, di sini cuma sehari. Ini nggak boleh. Ini dosa. Ya, ini dosa, dan orang yang seperti ini nanti di hari kemudian, ya, orang yang punya istri 2, 3 atau 4, kemudian dia tidak adil, dia diantaranya adil dalam masalah pembagian waktu ini,
nanti di hari kemudian dia datang berjalan dalam keadaan badannya itu miring-miring. Jadi ketahuan, wah sih ini dulu nggak adil sama istrinya ini. Ya, ini dalam permasalahan pembagian waktu, dalam masalah pembagian materi. Adapun dalam masalah cinta itu tidak dituntut, ya, karena seseorang itu tidak akan pernah bisa berbuat adil dalam masalah cinta, walaupun dia semangat, walaupun dia rakus, dia semangat untuk adil dalam masalah cinta, ini nggak boleh, karena hati Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu tidak bisa dalam permasalahan ini, dalam masalah cinta, ya, karena jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam istri yang paling dicintai itu adalah siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti adil dalam pembagian hari. Mau yang muda, mau yang tua semuanya sama. Ya, satu hari di sini, satu hari di sini. Satu malam di sini, satu malam di sini. Ini mutlak harus adil, ya. Kecuali kalau ada keridhaan di antara istri-istri kita misalnya, ya. Istri-istri kita tuh ridho, ya udahlah saya ridho nggak apa-apa deh. Ya, di situ 2 hari saya sehari, ini nggak ada masalah. Ya, akan tetapi kalau tidak ridho, ya, maka ini tidak boleh, harus adil. Nah, kata Ka'ab bin Sur radhiyallahu taala anhu, walaha yaumun walaila. Nah, si wanita ini ya mempunyai jatah 1 hari 1 malam, ya. Artinya kalau misalnya 1 hari 1 malam ini si suami tidak boleh dia harus mencurahkan perhatiannya kepada istrinya 1 malam tersebut. Demikian pula 1 hari tersebut dia tidak berpuasa, akan tetapi dia curahkan perhatiannya terhadap istrinya. Ya, dalam riwayat lain, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada Ka'ab bin Sur radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mengatakan, setelah beliau mendengarkan curhatan daripada si wanita ini, dan Ka'ab mengatakan, ya Amirul Mukminin, wanita ini bukan dalam rangka memuji suaminya sebenarnya, dia itu curhat kepada Anda. Ya, dia curhat kepada Anda. Maka beliau mengatakan, fa idza fahimta dzalik faqdi bainahuma. Kalau memang kau mengetahui bahwa dia itu sedang curhat, ada permasalahan dengan suaminya, ya udahlah kamu selesaikan masalahnya. Ya, habis itu nanti laporan terhadap saya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian ya, Ka'ab bin Sur mengatakan setelah itu, ya Amirul Mukminin, ya wahai Amirul Mukminin, ahallallahu minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ya Amirul Mukminin, seorang laki-laki itu Allah Subhanahu wa taala menghalalkan, membolehkan seorang laki-laki menikah 2, 3 atau 4. Ya, falaha min kulli arba'ati ayyamin yaumun yuftiru wa yuqimu indaha. Maka si wanita ini punya hak, ya, di dalam 4 malam itu si wanita ini punya hak 1 hari. Nah, si suami ini nggak boleh berpuasa pada 1 hari tersebut, wa yuqimu indaha, dan dia mencurahkan, memfokuskan perhatiannya terhadap istrinya tersebut. Wa min kulli arba'i layalin lailatun yabitu indaha, dan di 4 malam itu dia punya 1 malam dia harus nginap di rumah istrinya tersebut. Artinya haknya harus diberikan, ya, haknya istrinya tersebut harus diberikan. Ya, baik. Dalam riwayat yang lain Ka'ab berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innalaha haqqan. Sesungguhnya wanita ini mempunyai hak, ya, ada hak atas suaminya. Ya, jadi jangan mentang-mentang kita karena alasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian kita melupakan hak istri kita, ya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ala nafsika hak. Karena sesungguhnya pada diri kamu itu ada haknya, ya. Wa inna li zaujika haqqun, pada istrimu itu ada hak, ya. Dan pada tubuh kita ada haknya, semua ada haknya. Ya, jadi nggak boleh mentang-mentang alasan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala lalu kemudian hak istri kita tidak penuhi, hak anak kita tidak penuhi, semua ada haknya. Ya, diri kita, istri kita, keluarga kita semuanya punya hak. Allah Subhanahu Wa Taala punya hak, dan semua, ya, fa inna likulli karena sesungguhnya setiap dari kita itu ada haknya masing-masing, ya. Dan kita harus menunaikan haknya kepada yang berhak, ya. Taib. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma haqquha, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wa ma haqquha, apa haknya? Apa haknya wanita tersebut, si istri tersebut? Qala, kemudian Umar bin Khattab kemudian Ka'ab bin Sur mengatakan, ahallallahu lahu arba'an. Ya, si laki-laki ini, si suami ini, dia berhak menikahi 4 orang wanita. Ya, dia berhak mempunyai 4 orang istri. Faj'al laha wahidatan minal arba. Maka ya Amirul Mukminin, jadikanlah, ya,
bagi si wanita ini ya satu dari 4. Artinya dia punya jatah satu hari 1 malam ya. Yang 3-nya itu buat si laki-laki ini. Artinya ibaratnya dia punya istri 4, 3 hari 3 malam itu jatahnya buat dia ya, seperti itu. Taib. Laha fi kulli arba'i layalin lailatan wa fi arba'ati ayyamin yawman. Si wanita ini, si istri ini mempunyai hak ya 4 di antara 4 hari 4 malam tersebut 1 hari dan 1 malam. Qala, kemudian ya yang meriwayatkan hadis ini berkata, fada'a Umar zaujaha. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memanggil suami daripada si wanita ini. Perhatikan di sini ya. Ini permasalahan kalau suami istri itu permasalahan tempat tidur ya. Ini permasalahan kamar. Coba antum bayangkan permasalahan seperti ini, permasalahan suami istri, privasi suami istri ini sampai diadukan kepada seorang Amirul Mukminin ya. Kalau kayak sekarang seorang lebih dari presiden gitu kan, lebih dari seorang raja. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu hampir menguasai melebihi separuh dunia kekuasaannya pada saat itu. Tapi antum coba bayangkan permasalahan seperti ini, suami istri ini sampai diajukan kepada seorang Amirul Mukminin, seorang penguasa. Nah, di sini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa kalau ada permasalahan seperti ini, permasalahan suami istri ya, tidak apa-apa kita ceritakan untuk mencari solusi tentunya. Bukan tanpa solusi, tapi untuk dalam rangka mencari solusi. Kita ceritakan kepada pemimpin, kita ceritakan kepada seorang ulama misalnya. Kita ceritakan kepada seorang pemimpin yang punya kekuasaan supaya pemimpin ini mungkin bisa menasehati, bisa menegur, ya, bisa memberikan keputusan kepada si suami. Begitu pula sebaliknya bisa memberikan keputusan kepada si istri. Atau misalnya kalau seorang istri, seorang suami menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada seorang ustadz, seorang guru, seorang ulama, itu tidak ada masalah. Agar supaya bisa jadi si ustadz ini atau ulama ini memberikan nasihat kepada si istri atau memberikan nasihat kepada si suami. Agar supaya bisa diperbaiki rumah tangga tersebut. Jadi ini tidak masalah. Tapi tentunya kita ceritakan permasalahan seperti ini dalam rangka untuk mencari solusi. Ya, jadi tidak masalah. Ya, nah di sini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak masalah ya kita menceritakan ya kekurangan seseorang kalau dalam rangka untuk memperbaiki, dalam rangka untuk mencari solusi, bukan dalam rangka berghibah. Adapun selain itu misalnya kita menceritakan kekurangan seseorang ya, bukan dalam rangka mencari solusi, bukan dalam rangka untuk memperbaiki atau bukan dalam rangka untuk mengingatkan manusia akan keburukan orang tersebut, maka ini termasuk ghibah ya. Dan ghibah itu tentu adalah salah satu dosa besar ya. Tentu adalah salah satu dosa besar. Dan ini ada perhitungannya nanti di akhirat ya, di yaumil hisab, di hari perhitungannya Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti misalnya kasus istrinya Muawiyah radhiyallahu taala anha ya. Istrinya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kondisi suaminya. Ya Rasulullah, ya Abu Sufyan apa Muawiyah, Anda lupa. Bahwa suami saya ini orangnya pelit. Ya. Orangnya pelit, jadi ngasih jatah itu tidak mencukupi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ambillah secara diam-diam sesuai dengan kebutuhanmu, ya. Jadi dibolehkan oleh Rasulullah untuk mengambil uang suaminya secara diam-diam, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan, ya. Bukan buat beli tas Louis Vuitton misalnya, karena kurang diambil uang suaminya gitu, buat beli tas yang 200 juta diam-diam diambil suaminya, bukan. Ini untuk kebutuhan. Nah, di sini kita ambil kesimpulan bahwa istri ini menceritakan kekurangan aib suaminya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda ini tidak boleh, Rasulullah pasti sudah ingkari. Karena Rasulullah tidak mungkin membiarkan satu pelanggaran terjadi di hadapan mata Rasulullah sallallahu atau sepengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Akan tetapi ternyata ini tidak diingkari, tidak ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menandakan bahwa perkara-perkara seperti ini boleh. Seorang istri ya menceritakan kekurangan suaminya di hadapan seorang seorang qadi, seorang penguasa, seorang pemimpin, seorang ustadz, ya, seorang ulama misalnya, atau demikian pula sebaliknya, dalam rangka untuk memperbaiki, dalam rangka untuk mencari solusi. Atau dia meminta agar supaya si ulama ustadz ini misalnya memberikan nasihat kepada suaminya, demikian pula sebaliknya. Karena mungkin kalau dia yang menasehati nggak didengarkan lagi, atau mungkin kalau orang lain
ya yang levelnya nggak sampai ke ustadz atau guru atau ulama misalnya, ya dia tidak akan mendengarkan. Akan tetapi kalau level ulama, ustadz atau guru mungkin dia mau mendengarkan. Jadi ini tidak masalah, ya. Nah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memanggil ya suaminya, ya, wa amarahu ayyabita ma'aha min kulli arba'i layanin laila. Ya, dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memanggil suaminya, kemudian memerintahkan kepada suaminya untuk menginap, ya, atau untuk memfokuskan waktunya sehari semalam buat istrinya tersebut. Wa yuftira min kulli arba'ati ayyamin yauman, dan dia berbuka puasa, artinya dia tidak berpuasa pada setiap 4 hari itu, 1 hari dia tidak berpuasa supaya dia bisa fokus kepada istrinya, ya. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan si suami ini sampai sudah tidak memberikan nafkah batin kepada istrinya. Ya, sebagai seorang istri, ya, tentu ya bukan cuma nafkah lahir saja yang dibutuhkan, akan tetapi istri juga membutuhkan nafkah batin dari suaminya, ya. Dan ini tidak masalah ya kita mengadukan permasalahan seperti ini. Ini bukan aib, bukan permasalahan tabu, ya, karena ini harus diperhatikan karena masing-masing punya hak. Ya, suami punya hak atas istri, istri juga begitu punya hak atas istrinya. Inilah keadilan dan keindahan agama Islam kita ini. Taib. Kemudian ya, ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Ini salah satu bentuk perhatian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada rakyatnya. Sampai permasalahan seperti ini beliau tangani, ya. Sampai permasalahan rumah tangga, sampai permasalahan tempat tidur suami istri, ini beliau selesaikan permasalahannya, ya. Sampai beliau berikan keputusan yang seadil-adilnya. Ya, taib. Kemudian ya, Abdul Razak meriwayatkan dari Ibnu Juraiz, beliau berkata, anna Umara, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wa huwa yatufu, pada saat itu beliau sedang berkeliling, ya. Kita tahu ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di antara kebiasaan beliau adalah beliau suka berkeliling pada malam harinya. Jadi beliau itu inspeksi atau melakukan patroli, ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu enggak kayak kita, kalau kita jadi pemimpin banyakkan tidurnya daripada inspeksinya, ya. Banyakkan tidurnya daripada mengontrol yang menjadi tanggung jawab kita. Banyakkan istirahatnya kita. Kalau Umar enggak, beliau pada malam harinya beliau terkenal, ya. Kalau kita baca sejarah-sejarah itu banyak momen-momen di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu momen-momen di malam hari. Karena apa? Beliau berkeliling, ya, melihat kondisi rumah, kondisi rakyatnya satu persatu, ya. Nah, suatu ketika anna Umar wa huwa yatuf, Umar bin Khattab pada saat itu sedang berkelilingnya. Sami'a imra'atan wa hiya taqul. Beliau radhiyallahu taala anhu ketika berpatroli inspeksi pada malam harinya, beliau mendengarkan seorang wanita, ya, seorang istri yang sedang bersenandung, mendendangkan syair-syair si wanita ini. Ini di malam harinya. Apa yang dikatakan oleh si wanita ini, ya? Si wanita ini mengatakan, ya, tatawala hadzal lailu wahdalla janibu. Ya, kata si wanita ini, tatawala hadzal lail, malam semakin panjang, ya, kalau kita terjemahkan seperti itu, ya, malam semakin larut. Ini si wanita ini mendendangkan syair, ya, malam semakin panjang, malam semakin larut, gitu kan? Wahdalla janibu, ya, dan malam ini terasa sangat kelam, ya, malam ini terasa sangat kalau kayak kita bahasanya malam ini garing banget gitu loh, ya. Kemudian wanita ini mengatakan, wa arrakani illa khalila la ulaibuhu, ya. Kata si wanita ini, mata ini, ya, tidak bisa aku pejamkan, ya, tanpa seorang kekasih yang dapat aku ajak bercengkrama, ya. Jadi terlihat dari syair-syair si wanita ini menunjukkan bahwa dia senang apa? Senang kesepian, ya. Masya Allah, ya. Jadi antum jangan kira bahwa wanita-wanita sekarang ini saja akhir zaman ini yang kesepian. Dulu di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga sudah ada wanita kesepian. Contohnya ini, ya. Jadi si wanita ini mendendangkan syair. Beliau mengatakan, warrakani idla khalila ulaibu, mata ini tak bisa aku pejamkan tanpa seorang kekasih yang dapat, ya, aku ajak untuk bercengkrama, ya. Maka kata si wanita ini, falaula hadarallahi la syai'a mithlahu. Nah, di sini perbedaannya wanita yang kesepian di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan wanita yang kesepian di zaman now.
Perbedaannya di sini. Si wanita ini mengatakan, "Falawla hadzarallahi la syai'a mithlu." Kata dia, andai ini saya tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau wanita-wanita kesepian sekarang mana dia bilang saya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak. Wanita ini mengatakan, "Falawla hadzarallahi la syai'a mithlu." Andai ini aku tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sebagai seorang manusia, ya, sebagai seorang wanita, normal dia kesepian. Akan tetapi ketakwaannya, ya, itu bisa mengimbangi kesepiannya. Ya. Jadi dia takut, dia bilang, andai saya tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun yang bisa, tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala, kata dia, la zu'zi'a min hadzal sariri jawanibu. Ya, kata dia, niscaya sudut-sudut tempat tidur ini sudah bergoyang-goyang. Ya, andai dia tidak, kata dia, andai saya tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya sudut-sudut tempat tidur ini sudah bergoyang-goyang. Artinya apa? Artinya dia sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bisa saja kalau dia nggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa saja memanggil laki-laki asing yang bukan suaminya datang ke rumahnya lalu kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti itu, ya. Faqala Umar radhiyallahu taala anhu mendengarkan ini, ya. Beliau radhiyallahu taala anhu berkata, "Fama laki?" Ya, kamu kenapa gitu loh. Ya, kamu kenapa? Anda kenapa gitu loh. Ya, Umar bertanya kepada si istri ini, si wanita tersebut. Maka si wanita ini mengatakan, ya, agrabta zauji mundu arba'ati ashhurin. Ya, wahai Amirul Mukminin, Anda sudah mengirim suami saya, sudah mengutus suami saya ke medan pertempuran selama 4 bulan. Ya, jadi ternyata suaminya ini dikirim oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam rangka untuk bertempur, dalam rangka untuk, karena di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu nanti kita akan saksikan bahwa di zaman beliau ini masih terus agresi, ya, perluasan wilayah-wilayah Islam sampai ke negeri Syam, sampai ke negeri Persia, ya, sampai dalam rangka untuk menaklukkan Romawi dan dalam rangka untuk menaklukkan Persia. Jadi masih terus diadakan perluasan wilayah pada saat itu. Ya, si wanita ini mengatakan, ya, Anda wahai Amirul Mukminin mengutus suami saya sudah 4 bulan namanya. Wa kadishtaqtu ilaihi, dan sekarang saya sudah sangat kangen, saya sudah sangat rindu terhadap suamiku. Ya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, arat tisuan, kalau begitu apakah engkau menginginkan keburukan? Apakah engkau mau melakukan maksiat? Ya, maka si wanita ini berkata, ma'adallah, ya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Jadi melihat nih, ya, bagaimana wanita-wanita di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada wanita-wanita kesepian karena ditinggal oleh suaminya. Akan tetapi mereka adalah wanita-wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Si wanita ini mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, qala, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, ya, famluki ala nafsiki fa innama huwa albaridu ilai. Ya, udah kamu sabar-sabar aja. Ya, kamu tahan-tahan diri, kamu sabar-sabar aja. Ya, kamu kuasai hawa nafsu kamu. Ya, karena sesungguhnya fa innama huwa albaridu ilaihi. Suami kamu itu hanya utusan kok. Ya, enggak sampai berperang gitu loh. Ya, jadi suami kamu itu hanya utusan. Karena di zaman tersebut kalau misalnya ada surat atau ada perintah, ada instruksi dari khalifah yang berada di Madinah, ya, mau disampaikan kepada tentara-tentara yang ada di negeri Syam atau berada di negeri Persia, itu harus mengutus seseorang. Ya, dan kita tahu dari Madinah, karena pada saat itu di zamannya Umar bin Khattab, pusat pemerintahan itu masih di Madinah. Ya, Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah, sebagai Amirul Mukminin, beliau posisinya berada di Madinah. Jadi kalau misalnya beliau mau memberikan instruksi atau mau mengetahui perkembangan tentara Islam pada saat itu, maka beliau mengirimkan utusan. Ya, perjalanan ke sana 1 bulan, perjalanan pulangnya 1 bulan. Ya, jadi itu 2 bulan sendiri. Ya, berarti kalau utusan itu ya normalnya 3 sampai 4 bulan. Nah, maka kata Umar bin Khattab, udah kamu tenang aja, kamu sabar-sabar aja, ya. Suamimu itu hanya utusan, ya. Fabatha ilaihi. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu segera
mengirim utusan untuk memanggil pulang suaminya tersebut. Ya, di sini bentuk perhatiannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terhadap rakyatnya. Ya, kalau misalnya kayak kita yang jadi pemimpin gitu kan, nggak peduli. Ya, ente mau kesepian ke, ente mau nggak kesepian ke, nggak ada urusan. Ya, yang penting suami kamu tuh tugas, udah nggak ada urusan. Ya, nggak mungkin sampai kita perhatiannya kepada hal-hal seperti ini. Tsumma dakhala ala Hafsah. Ya, kemudian setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kembali ke rumahnya, ya, ketemu dengan Hafsah. Ya, Hafsah adalah putri beliau radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Hafsah adalah putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ummul mukminin, ibu kita semua. Ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Hafsah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Inni sa'iluka an amrin kad ahammani." Ya, fa arjihi anni. Saya mau bertanya satu perkara kepada engkau wahai putriku, yang mana perkara ini penting untuk aku ketahui, ya, dan penting untuk engkau memberikan solusi kepadaku, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian beliau bertanya, "Kam tashtaqul mar'atu ila zawjiha?" Berapa lama kira-kira seorang wanita sanggup menahan rindu, menahan kangen terhadap suaminya? Jadi kalau misalnya ada seorang wanita nih ditinggal, ini juga pelajaran bagi kita yang suka keluar kota, ya. Jadi berapa lama nih kira-kira seorang wanita, seorang istri sanggup menahan rindu, menahan kangen terhadap suaminya, ya, apabila berpisah gitu, seperti itu. Ya, fahabadat, ya, ra'saha fastahyat. Maka Hafsah radhiyallahu taala anha, ya, ummul mukminin, ketika ditanyakan permasalahan itu, fahabadat ra'saha, beliau pun menundukkan kepalanya, fastahyat, karena malu. Ya, bukan karena tidak tahu jawabannya, akan tetapi beliau malu mendengarkan pertanyaan daripada ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, faqala, karena beliau terdiam menundukkan kepalanya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Fa innallaha la yastahyi minal haq." Ya, wahai putriku, Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu terhadap kebenaran. Ya, Allah saja tidak malu. Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu, ya, terhadap kebenaran. Ya, walaupun misalnya memberikan perumpamaan seperti seekor nyamuk, ya, innallaha la yastahyi minal haq gitu. Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu, ya, kalau untuk permasalahan kebenaran. Maka bagaimana lagi dengan kita? Jadi nggak usah malu, ya. Jadi kalau misalnya kita ditanya sesuatu, ya, dan itu kebenaran dalam rangka untuk mencari jawaban, solusi, dan itu adalah kebenaran, maka kita tidak usah malu-malu, ya. Karena kenapa? Allah saja tidak malu kalau dalam kondisi permasalahan itu kebenaran, apalagi kalau kita, ya. Beliau mengatakan, "Innallaha la yastahyi minal haq." Allah Subhanahu wa taala saja itu tidak malu terhadap kebenaran, ya. Fa asyarat salasata ashhurin wa illa fa arba'ah, ya. Maka kemudian Hafsah radhiyallahu taala anha kemudian memberikan isyarat, tidak menjawab, akan tetapi memberikan isyarat bahwa kesanggupan seorang istri untuk menahan beban rindu kangen terhadap suaminya, beliau memberikan isyarat 3 atau 4 bulan. Ya, 3 atau 4 bulan. Ya, ini maksimal loh, ya. Ini bukan minimal, tapi ini maksimal. Jadi kalau kita meninggalkan istri kita dalam rangka tugas misalnya, usahakan sebelum 3 bulan, ya, atau maksimal sebelum 4 bulan, udah kita kembali dulu. Ya, kita kembali dulu bertemu dengan istri kita. Ya, karena ini adalah batas, ya, batas daripada kesanggupan seorang istri menahan rindunya, menahan kangennya terhadap suaminya. Ini kata Hafsah radhiyallahu taala anha. Ya, faqataba Umaru alla tuhbasa al-juyushu fawqa arba'ati ashhur. Ya, maka setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu langsung membuat satu keputusan. Ya, langsung membuat satu keputusan. Ya, kalau kayak sekarang mungkin keputusan presiden gitu, ya. Kalau kayak sekarang, jadi langsung bikin satu undang-undang, satu keputusan. Kemudian Umar bin Khattab menginstruksikan kepada seluruh gubernur-gubernur yang ada di wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh Islam, bahwa jangan sampai, ya, kalian menahan tentara kaum muslimin di atas 4 bulan. Jadi kalau misalnya nih
ya, si fulan diutus dari Madinah untuk berperang misalnya, atau dari manapun itu diutus untuk berperang ke negara lain, ke negeri lain atau ke daerah lain, ya, maka diperintahkan kepada para komandan pasukan jangan sampai menahan seorang pasukan itu lebih daripada 4 bulan. Pokoknya di bawah 4 bulan harus kembali, ganti yang lain, ya, ganti yang lainnya. Jadi jangan ditahan melebihi 4 bulan. Supaya apa? Supaya dia bisa bertemu dengan istrinya. Coba perhatikan di sini Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana perhatiannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada rakyatnya, ya, kepada seorang istri, kepada seorang tentara. Bagaimana perhatiannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan juga sudah beberapa kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu, bagaimana beliau memperhatikan, mengeluarkan kebijakan tentang seorang seorang anak kecil yang pada saat belum disapi gitu kan, belum mendapatkan jatah dari negara. Beliau menemui satu kasus di mana seorang ibu berusaha menyapi anaknya kurang dari 2 tahun agar supaya dia mendapatkan jatah dari negara. Ketahuan oleh Umar, hadis itu langsung dirubah kebijakannya oleh beliau, bahwa semua kaum muslimin, baik itu yang sudah disapi ataupun yang baru lahir, segera mendapatkan jatah dari negara. Ya, ada jatahnya ditanggung oleh negara. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, taib. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, kana Umaru idza nahan nasa an syai'in dakhala ala ahli. Ini bagaimana kita lihat bagaimana perhatiannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala terhadap rakyat, ya, dalam permasalahan keadilan. Ya, dalam permasalahan keadilan, seorang pemimpin adil terhadap rakyatnya, ya, menyamakan rakyatnya dengan keluarganya, ya, menyamakan keluarganya dengan rakyat biasa, tidak ada perbedaan di mata hukum, ya. Jadi nggak mentang-mentang karena dia keluarganya lalu mendapatkan prioritas, ya, atau mendapatkan misalnya keringanan sanksi kalau dia melanggar. Tidak ada. Di mata Umar semuanya sama, rakyat semuanya sama, mau keluarganya mau bukan keluarganya, di mata hukum sama, di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Nah, Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Umaru, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, idza nahan nasa, apabila beliau hendak melarang rakyat untuk melakukan sesuatu, ya, dakhala ala ahlihi au jama'a ahlahu. Dia pertama kali menemui keluarganya atau dia mengumpulkan keluarganya, ya. Jadi kalau misalnya beliau mau mengeluarkan satu kebijakannya itu adalah berbentuk larangan kepada rakyat, ya. Maka yang pertama kali dilakukan oleh beliau datang menemui keluarganya, atau kata perawi, beliau mengumpulkan keluarganya terlebih dahulu. Jadi diundang ke satu tempat, ya, keluarganya semuanya diundang, datang ngumpul ke sini, ya. Kemudian beliau berkata, ya, inni qad nahaitun nasa an kadza wa kadza, ya, saya akan mengeluarkan satu kebijakan. Saya melarang rakyat berbuat begini dan begini, ya. Artinya mau mengeluarkan satu larangan. Dikumpulkan keluarganya terlebih dahulu, ya. Perhatian ya, saya kasih tahu kalian semua. Saya mau mengeluarkan kebijakan bahwa saya akan melarang rakyat begini dan begini. Kemudian beliau mengatakan, ya, wa innan nasa, ya, inni qad nahaitun nasa an kadza wa kadza. Saya mau melarang manusia begini dan begini. Wa innan nasa yanzuruna ilaikum kama yanzuru at-tairu ilal lahmi. Ya, ingat ya, kalian semua perhatikan, kata beliau, sesungguhnya rakyat itu memandang kepada kalian seperti seekor burung pemangsa daging, pemakan daging, ya, itu melihat seonggok daging. Jadi rakyat ini melihat kepada kalian, ini keluargaku, itu seperti seekor burung pemangsa melihat daging gitu loh, daging segar. Jadi tatapannya gimana gitu? Biasanya kan gitu, rakyat gitu kan, ya. Atau misalnya seorang ulama, biasanya rakyat itu orang awam itu melihat kepada keluarganya, gimana keluarganya, ya. Ada yang mau mencari aib, ada dan segala macamnya, mencari kekurangan. Jadi mata-mata orang itu tajam tertuju kepada keluarga penguasa atau keluarga pemimpin, ya. Jadi Umar mengatakan, ingat, kalian itu rakyat itu melihat kepada kalian itu ibaratnya seekor burung pemangsa daging melihat kepada melihat kepada seonggok daging kepada kalian, ya. Wa inni wallahi, kata beliau mengingatkan, wa inni wallahi, dan aku demi Allah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, an u'ta bi rajulin minkum wa ka'ahi ma nahaitun nasa anhu illa ad'aftu lahu al-uqubata makanahu minni. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, demi Allah, ya, andai ada di antara kalian keluargaku
yang melanggar ya apa yang aku telah larang, apa yang telah aku tetapkan, ya kalian langgar, ya maka ingat hukumannya aku lipat gandakan. Ya, kalau rakyat biasa bukan keluargaku yang melakukan, hukumannya satu. Tapi ingat, kalau kalian yang melakukan, ini saya udah kasih tahu nih semua. Kalau kalian yang melakukan, hukumannya berlipat ganda. Kalau ini satu hukumannya, kamu kena dua, karena kamu keluargaku. Insya Allah. Ya, ada nggak di antara kita seperti itu? Ya, kalau kita jadi pemimpin, udah keluarga kita melanggar bebas. Ya, melanggar tinggal telepon. Tunggu Pak, saya telepon dulu Pak, om saya nih. Ya. Belum tahu om saya siapa, bapak saya siapa, belum tahu kamu ya. Itu kalau kita kan seperti itu. Umar nggak ada, udah diingatin sebelumnya. Ingat ya, kalau kalian melanggar, hukumannya 2 kali lipat dibandingkan rakyat biasa, karena kalian keluarga saya. Dan sekarang saya sudah kasih tahu, ini nggak main-main dan bukan hanya sekedar ucapan. Ya, Umar radhiyallahu taala anhu betul-betul menerapkan hukum ini. Ya, makanya kita lihat di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu sangat luar biasa, tidak ada fitnah. Ya, tidak ada fitnah yang terjadi. Ya karena apa? Karena wibawanya Umar, karena keimanan, ketakwaan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan mungkin kita sudah pernah terangkan di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di zaman beliau masih hidup, di zaman kekhalifahan beliau, kekuasaan beliau, itu fitnah sampai ditahan di pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada fitnah yang turun. Ya, makanya nanti kita lihat bahwa fitnah mulai terjadi itu pasca terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena memang sudah seperti itu isyarat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Seperti yang yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau mengatakan bahwasanya laisa alaika syai'un ya Amirul Mukminin. Tenang wahai Amirul Mukminin, di zaman Anda tenang aja, tidak akan mungkin terjadi fitnah, ya. Fa inna bainaka wa bainaha babun muglaq. Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya antara Anda dengan fitnah tersebut itu ada pintu yang rapat tertutup, ya. Jadi nggak ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitnah tidak ada yang turun di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena apa? Karena keimanan, ketakwaan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi ketakwaan, ya, keimanan seorang pemimpin itu bisa menahan fitnah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah makanya Umar bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, ya, ayuftahu dzalikal babu am yuksar? Wahai Hudzaifah, saya mau bertanya, apakah pintu tersebut dibuka secara baik-baik atau dirusak? Ya, pintu itu karena kan antara Umar dengan fitnah itu kan ada pintu. Ya, lalu kemudian Umar bertanya kepada Hudzaifah yang meriwayatkan hadis ini, apakah pintu tersebut dibuka secara baik-baik atau dirusak? Kalau dibuka secara baik-baik itu artinya apa? Masih bisa ditutup. Ya. Tapi apa? Hudzaifah mengatakan yuksar, pintu tersebut ditutup. Dirusak, artinya didobrak, ya. Nah, maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, idzan la yughlaqu abada. Kalau begitu tidak bisa ditutup lagi selamanya. Kata Hudzaifah, ajal, tentu saja wahai Amirul Mukminin, ya. Nah, makanya setelah pintu tersebut jebol, pintu tersebut rusak, ya, dan hadis ini terbukti bagaimana ya isyaratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu akhirnya nanti dibunuh. Berarti pintu tersebut dibuka secara paksa, dirusak. Dengan meninggalnya Umar, maka jebollah pintu fitnah tersebut. Maka sampai pada hari ini fitnah terus datang melanda kaum muslimin. Ya, fitnah banyak sekali, fitnah terjadi. Nah, itu setelah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nanti dimulai dengan pemberontakan yang terjadi di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Terbunuhnya beliau, lalu kemudian terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, kemudian terbunuhnya Al-Husain, dan seterusnya. Sampai pada hari ini dan sampai pada hari kiamat, fitnah akan terus datang melanda, ya, bagaikan ombak besar yang bergulung-gulung melanda pintu-pintu kaum muslimin. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan seperti itu. Pokoknya intinya kalau ada di antara kalian yang melakukan pelanggaran yang sudah saya larang, maka hukumannya pasti saya lipat gandakan daripada masyarakat biasa. Ya. Tapi ini di antara bentuk perhatiannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada rakyatnya. Kemudian, ya, kita masih ada waktu, kita akan lihat bagaimana bentuk kezuhudan dan ketawaduan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Kita akan lihat bagaimana bentuk kezuhudan dan ketakwaannya
dan ketawaduannya, ya, zuhud dan ketawaduannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Zuhud, ya. Zuhud, ya, zuhud bukan berarti seseorang meninggalkan dunia. Ya, bukan berarti seseorang meninggalkan dunia. Saya mau zuhud akhirnya dia tidak mau cari dunia. Ya, dia tinggalkan dunia. Akhirnya istrinya terlantar, tidak dikasih nafkah. Anak-anaknya terlantar, tidak dikasihkan nafkah. Karena apa? Katanya dia mau zuhud, dia mau meninggalkan dunia. Zuhud itu tidak seperti itu, ya. Kalau kata Ibnul Qayyim, kalau tidak salah, kata Ibnul Qayyim rahimahullah taala, bahwa yang namanya zuhud itu bukan seseorang meninggalkan dunia, ya. Akan tetapi yang dikatakan zuhud itu adalah orang yang meletakkan dunia di genggamannya, bukan di hatinya, ya. Maka boleh jadi ada orang yang kaya raya, akan tetapi dia itu adalah seorang yang zuhud. Boleh jadi ada seorang yang miskin, dia tidak punya harta, akan tetapi ternyata dia tidak zuhud, ya. Karena kenapa? Ada orang kaya, dia kaya raya misalnya, dia punya segalanya, akan tetapi kekayaannya dunia ditaruh di sini, ya. Artinya misalnya kalau ada orang butuh infak, nggak mikir, dia langsung keluarkan, nggak berbekas di sini, itu zuhud, ya. Ada misalnya orang yang minta butuh infak misalnya 100 juta, dia nggak mikir gitu, mana nomor rekeningnya, sini kasih transfer, ya, nggak ada bekasnya di sini, ya. Ada kan kadang-kadang kita keluarin uang 100.000 sampai kepikir 5 hari, ya Allah sayang banget ya 100.000 ya Allah, padahal susah nyarinya. Itu namanya dalam hati, ya. Saya pernah dapat cerita di kalau nggak salah 2 minggu kemarin selesai khutbah Jumat, DKM masjid cerita, kata beliau, ini masjid dulu butuh karpet, harga karpet itu sekitar 200 juta lebih, ya, 200 juta lebih harganya, butuh karpet. Setelah ditotal masjid itu butuh 215 juta, ya. Kemudian dia umumkan kepada jamaah. Seminggu kemudian ada jamaah yang telepon konfirmasi, mohon maaf Bapak, saya sudah transfer 200 juta lebih, 2 kali transfer. Dan kata DKM, sampai detik ini kita nggak tahu siapa yang ngasih donasi 200 juta itu. Dia nggak mau sebutkan namanya. Kalau kayak kita kan, nama saya Amrullah, tinggalnya di sini, nomor handphone saya, anak saya begini, ya, anak saya 5 gitu kan misalnya, ya, saya tadi nyumbang 200 juta, nanti diumumin aja ya. Ya ini enggak, ya, sampai detik ini kata pengurusnya, kata DKM-nya, sampai saat ini enggak ketahuan siapa namanya yang ngasih 200 juta ini, ya. Dan beliau juga cerita, yang DKM-nya cerita, sampai hari ini itu kan setiap hari Jumat, ya, mereka ada Jumat berkah ya namanya, ya, suka berbagi makanan gitu, ya. Setiap hari Jumat itu ada orang, ada muhsinin, ya, ada donatur yang setiap hari Jumat mengirimkan makanan dalam jumlah yang banyak. Dan makanan tersebut biasanya dititipkan di security, karena itu perumahan besar, ya. Jadi dititipkan di security perumahan, tidak pernah langsung diserahkan ke masjid. Dan sampai pada hari ini tidak ketahuan siapa yang memberikan makanan tersebut, ya. Jadi Masya Allah, jadi ternyata di zaman yang era yang semua serba publikasi ini, ternyata Masya Allah masih ada orang-orang yang seperti ini, ya, yang hatinya, ya, tidak mencintai dunia gitu loh, ya. Nah ini zuhud. Nah zuhud itu bukan berarti orang yang kita lihat orang kaya misalnya rumahnya bagus, ya, mobilnya bagus, pakaiannya bagus, ini orang nggak zuhud ini, ya. Tapi kalau kita lihat gembel misalnya, ya, pakaiannya compang-camping, wah ini orang zuhud, belum tentu. Ya, nah boleh jadi si orang kaya ini dia kaya raya, akan tetapi dunianya tidak disimpan di sini, tapi ditaruh di sini. Jadi begitu mau dikeluarkan, dibutuhkan di jalan Allah, dia keluarkan, nggak ada urusan, dia nggak kepikiran. Ya, ada orang yang miskin gitu loh, ya, miskin, zahirnya dia terlihat zuhud, ya, tapi boleh jadi dia tidak zuhud. Kenapa? Dia tuh pengen banget dunia, ya Allah, saya tuh pengen banget rumah mewah, saya tuh pengen banget mobil mewah, saya tuh pengen banget pakaian saya bagus. Akan tetapi dia tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dunia ada di dalam hatinya, ya. Nah, maka yang disebut zuhud itu bukan berarti seorang yang harus terlihat gembel, seorang yang harus gembel, seorang harus miskin, enggak, ya. Kalau misalnya kita bisa jadi orang kaya, jadilah orang kaya. Akan tetapi jangan letakkan hati di dalam hati. Jangan letakkan dunia di dalam hati, letakkan di sini. Karena kalau kita letakkan dunia di genggaman, saat ini juga hilang, tidak kepikiran, semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang butuh makan, kita kasih makan. Ada masjid yang butuh disumbang, kita sumbang.
Ada jalan yang harus diperbaiki, kita punya rezeki, kita sumbangkan seperti itu. Ya, itulah yang disebut sebagai zuhud. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan semua sifat ini. Beliau mengumpulkan zuhud, wara, ya, kemudian tawadu, ya, perhatian terhadap rakyat. Semuanya dikumpulkan oleh seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita lihat di sini. Ya, Ibnu Sa'ad meriwayatkan, ya, dari Al-Ahnaf bin Qais radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita, kami tengah duduk-duduk di depan pintu rumah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika seorang seorang budak wanitanya berjalan keluar. Ya, jadi yang meriwayatkan hadis ini, ya, Al-Ahnaf bin Qais itu menceritakan, kami lagi duduk-duduk di depan rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tiba-tiba keluarlah seorang wanita, dan wanita itu adalah budaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian orang-orang tersebut berkata, orang-orang yang lagi ngumpul itu berkata, komentar, ya, wanita ini adalah selirnya Amirul Mukminin. Ya, budak ini, wanita ini adalah selirnya Amirul Mukminin. Jadi mereka biasa, ya, kalau kita lagi ngumpul-ngumpul itu biasanya nggak jauh-jauh dari gosip, ya, nggak jauh-jauh dari ngegosip. Apalagi kalau mama, ya, kalau mama udah ngumpul, udah urusannya urusannya lama deh, gitu kan? Karena apa? Mereka ngegosip dulu, ya. Mulai dari A sampai Z semuanya digosipin. Semuanya digosipin. Ini biasanya, ya. Ini orang-orang ngumpul di depan rumah Umar bin Khattab. Kemudian dia lihat budak keluar dari rumahnya Umar bin Khattab, ya. Kemudian mereka mengatakan ini adalah selirnya Amirul Mukminin. Karena dalam Islam, ya, kalau kita punya budak, ya, budak itu dihalalkan bagi kita untuk digauli, ya. Dihalalkan bagi bagi kaum muslimin untuk menggauli budaknya. Ini kalau ada perbudakan. Saat ini tidak ada perbudakan, tapi bukan pintunya tertutup, ya, pintunya tidak tertutup, akan tetapi saat ini tidak ada perbudakan. Ini yang perlu kita ketahui. Kita nggak tahu besok lusa kapan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, ya. Lalu kemudian ada perbudakan lagi, kita nggak tahu, ya. Akan tetapi saat ini tidak ada perbudakan. Akan tetapi kalau itu terjadi, maka seorang laki-laki, seorang muslim itu boleh menggauli budaknya, ya. Ya, walladzina li furujihim yuhafizun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, orang-orang yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali atas istri-istri mereka, aw ma malakat aymanuhum, atau, ya, apa yang memiliki budak. Jadi ini tidak apa-apa, ya. Jadi orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali disalurkan terhadap istri-istri mereka atau kepada budak-budak mereka. Jadi ini tidak ada masalah. Ya, orang-orang mengatakan bahwa begitu lihat budak wanita keluar dari rumahnya Umar, mereka mengatakan, ya, wanita ini adalah selirnya Amirul Mukminin. Kemudian mendengarkan sindiran ini, ya, celotehan ini, gosip ini, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, ya, beliau menanggapi, mana mungkin Amirul Mukminin memiliki selir. Ini mustahil. Mustahil Amirul Mukminin itu tidak memiliki selir. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menghalalkannya, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menghalalkannya. Sungguh wanita ini, budak ini adalah harta milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan budak saya, kata Umar. Mana mungkin halal gitu kan? Mana mungkin dia saya jadikan selir. Sementara ini bukan budak saya. Ini adalah harta milik Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala, ya. Beliau mengatakan bahwa ini bukan budak saya, ini adalah harta milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, ya, kata Al-Ahnaf bin Qais yang meriwayatkan hadis ini, ya, kami pun bertanya, ya, lalu manakah harta milik Allah Subhanahu wa taala yang dihalalkan bagi Amirul Mukminin? Karena kata Umar, dikit-dikit harta Allah, dikit-dikit harta Allah. Lalu kami bertanya, ya, kalau begitu manakah harta Allah yang dihalalkan bagi Amirul Mukminin? Ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala berkata, tidak halal harta milik Allah Subhanahu wa taala bagi Umar kecuali dua pakaian ini. Insya Allah, kecuali dua style pakaian, ya. Kata beliau, satu pakaian untuk musim dingin, satu pakaian untuk musim panas, ya. Jadi kalau antum mau tahu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, penguasa dunia pada saat itu, yang namanya menggetarkan timur dan barat, namanya menggetarkan bangsa Romawi dan Persia. Kalau antum mau tahu, pakaian beliau cuma dua style, satu untuk musim dingin, satu untuk musim panas.
Pakaian di musim dingin agak tebal karena dingin, pakaian di musim panas itu agak tipis. Itu pakaiannya Umar 2 setel. Kita sekarang subhanallah, kita bukan siapa-siapa, di lemari kita bisa sampai 100 setel pakaian. Ya, sore lain, malam lain, nikahan, kondangan lain, ke masjid lain dan sebagainya. Subhanallah, padahal kita bukan siapa-siapa. Apalagi kalau kita sampai menjadi seorang pemimpin. Ya, kita kalau menjadi seorang pemimpin nih, bisa-bisa budget untuk pakaian kita per tahun tuh ratusan juta. Ya bisa seperti itu. Ya, coba lihat. Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan tidak halal harta milik Allah Subhanahu wa taala bagi Umar kecuali 2 pakaian ini. 1 pakaian untuk musim panas, 1 pakaian untuk musim dingin. Ya, jadi masya Allah. Umar bin Khattab bagaimana zuhudnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi betul-betul beliau itu tidak menempatkan dunia itu di dalam hatinya. Ya, dunia itu hanya di genggaman kecil hina di mata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, padahal sebagai seorang pemimpin itu bisa saja mau pakai pakaian yang termahal sekalipun, mau minta sutra dari Syam, ya, dari negeri Syam, mau minta pakaian yang termewah dari negeri Persia, itu bisa saja beliau dapatkan. Akan tetapi beliau tidak mau dan beliau hanya menghalalkan 2. Ya, 1 dipakai pada musim dingin, 1 setel dipakai pada musim panas. Ya, ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mengatakan, tidaklah aku berangkat melaksanakan haji dan umrah melainkan makananku dan keluargaku sama dengan makanan orang-orang Quraisy. Artinya tidak ada perbedaan dengan orang-orang Quraisy lainnya. Kalau saya lagi datang haji atau saya datang umrah, ya saya dan keluarga saya makanannya sama dengan orang-orang Quraisy lainnya. Apa yang saya makan, apa yang keluarga saya makan sama dimakan dengan orang-orang Quraisy lainnya. Jadi tidak ada bedanya, ya. Kata beliau, tidak lebih kaya dan tidak lebih miskin. Aku tidak lebih kaya dari mereka dan aku tidak lebih miskin dari mereka. Jadi semuanya sama, ya. Kedudukanku juga sama, kata beliau, seperti seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin, yakni sama-sama di mata Allah Subhanahu wa taala, sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, prinsipnya beliau adalah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, perbedaan seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala, perbedaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah takwa dengan tidak takwa. Itu barometernya. Ya, jadi bukan kaya atau miskin, bukan seorang pejabat atau rakyat biasa, bukan yang ganteng atau jelek, ya. Akan tetapi perbedaannya di sisi Allah, seorang hamba itu jelas perbedaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di mata Allah, di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian, ya. Makanya ada pernah pertanyaan, ya, siapa yang paling mulia? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Kalau ada yang bertanya, kira-kira antum bapak sekalian ditanya, ya, saya mau tanya, siapa yang paling mulia di sisi Allah? Orang yang kaya bersyukur atau sabar miskin? Kira-kira siapa? Versinya beda-beda kan? Ada yang mengatakan yang lebih mulia itu, yang lebih bagus di sisi Allah adalah orang yang kaya tapi bersyukur. Bayangkan dia punya kekayaan tapi dia bersyukur. Dia pakai kekayaannya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang bilang, oh, enggak, wajar karena dia kaya. Ya, yang luar biasa itu adalah orang miskin tapi dia bisa bersabar dengan kemiskinannya. Dia tidak melakukan hal-hal yang haram, dia tidak menghalalkan segala macam cara walaupun dia miskin. Oh, itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang paling mulia di sini, jawabannya yang paling bagus, ya. Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, bahwa jawaban yang paling bagus adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau ada orang kaya bersyukur, miskin sabar, maka yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kalau si miskin ini lebih bertakwa daripada si kaya, maka dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau si kaya ini yang bersabar, ya, lebih bertakwa di sisi Allah daripada si miskin, ya, si takwa yang bersyukur, si kaya yang bersyukur ini lebih bertakwa di sisi Allah daripada si miskin yang sabar ini, maka si kaya yang bersyukur ini lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lebih mulia di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah siapapun itu, baik itu dia pejabat, baik itu dia ulama, baik itu dia rakyat biasa, baik itu orang yang bukan ulama, yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu barometernya, ya. Nah, maka kita juga harus memuliakan orang yang bertakwa.
ya tentu bertakwa itu sesuai dengan zahir kita. Jadi jangan kita korek-korek hati orang. Ah, dia penampilannya aja kali bertakwa. Kita mana tahu hatinya enggak. Kita nahkum bizahir. Kita menghukumi yang zahirnya. Kalau ada orang kita lihat zahirnya soleh, zahirnya bertakwa, maka tidak usah kita korek-korek hatinya. Itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, la ya'kulu ta'amakum illa taqi. Atau kama qala Rasulullah. Kata Rasulullah, janganlah memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena posisi orang yang bertakwa itu posisinya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus memuliakan orang-orang yang bertakwa. Ya, kata Rasulullah, janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita juga harus memuliakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, sedikit lagi ya kita lanjutkan. Kemudian ya beliau Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan ya dari Al-Bara bin Ma'rur radhiyallahu taala anhu. Beliau menuturkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu suatu ketika keluar menuju mimbar, ya, menuju mimbar suatu saat, ya, pada saat itu beliau terkena duri. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terkena duri dan disarankan oleh sahabat radhiyallahu taala anhu majma'in agar lukanya tersebut diolesi dengan madu. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab keluar mau menuju ke mimbar, mau khutbah, ya, kaki beliau itu terkena duri, akhirnya kakinya luka, ya. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in memberikan saran kepada beliau agar kakinya tersebut diberikan madu, diberikan obat, ya. Sementara itu di Baitul Mal, ya, terdapat ukkah. Ukkah itu adalah wadah kecil tempat untuk menyimpan lemak, ya. Jadi ada tempat ada wadah kecil untuk menyimpan lemak. Itu adanya di Baitul Mal, yang buat dibagikan kepada kaum muslimin. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada para sahabat yang ada di sekeliling beliau pada saat itu. Beliau mengatakan, "Jika kalian mengizinkan saya untuk memanfaatkan lemak ini, maka aku akan mengambilnya. Akan tetapi, jika tidak, berarti lemak ini haram bagiku." Ya, maka orang-orang pun mengizinkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Perhatikan, seorang penguasa dunia pada saat itu, ya, yang disegani oleh dunia pada saat itu, meminta izin kepada rakyatnya untuk memanfaatkan, ya, lemak untuk pengobatan kakinya. Ya, jadi meminta izin. Jadi dia bilang kepada orang-orang yang hadir pada saat itu ada ukkah, ya, di Baitul Mal. Kalau kalian mengizinkan saya, itu halal bagi saya. Tapi kalau kalian bilang nggak boleh, haram bagi saya nggak mau. Perhatikan, ya, seorang Amirul Mukminin untuk mengambil mempergunakan harta yang sepele saja, itu beliau meminta izin kepada rakyatnya. Ya, kalau kayak kita jadi pemimpin, kita malah memperkaya diri. Ya, yang dulunya sebelum jadi pemimpin, misalnya kita sebelum jadi pemimpin, harta kita cuma 500 juta, kok setelah pensiun hartanya bertambah jadi 30 miliar gitu kan, kita seperti itu, ya. Jadi yang tadinya miskin jadi pejabat, jadi pemimpin, tiba-tiba pensiun jadi kaya, ya. Atau misalnya yang sudah kaya jadi pemimpin, ya, begitu pensiun makin kaya, ya. Yang tadinya dia jadi pemimpin usahanya cuma satu, begitu setelah selesai pemimpin usahanya jadi 20 gitu, berkembang kemana-mana. Itu kita, ya. Perhatikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala untuk memanfaatkan ukkah, lemak yang sepele, itu beliau meminta izin kepada rakyatnya. Sampai beliau mengatakan, kalau kalian mengatakan ini haram bagi saya, maka ini haram bagi saya nggak mau pakai. Tapi kalau kalian membolehkan, maka saya akan memakainya, saya akan memanfaatkannya. Maka rakyatnya pada saat itu memberikan izin kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Taib, Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, ya, bahwa apabila, ya, Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau bertutur bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyuruh pegawai-pegawainya untuk mendata atau menghitung jumlah keseluruhan harta mereka, ya. Dan diantara yang mendata harta-harta pegawai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar, kalau beliau hendak mengangkat pegawai, beliau hendak mengangkat pejabat,
beliau pasti mendata kekayaannya. Jadi bukan sekarang saja ya ada pendataan kekayaan. Jadi kalau misalnya orang-orang sekarang ya ada badan khusus misalnya ya, yang mana kalau misalnya ada seseorang yang diangkat jadi pemimpin, jadi pejabat, itu biasanya kekayaannya didata ya. Kekayaannya berapa, disuruh store datanya, kekayaan kamu berapa, harta bergerak berapa, harta tidak bergerak berapa, uang berapa, itu didata. Di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala beliau sudah melakukan ini. Ya, jadi orang kalau mau diangkat jadi pejabat disuruh serahkan didata dulu. Yang mendata diantaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, hartanya berapa, ya, ontanya berapa, rumahnya berapa, kebunnya berapa, kurmanya berapa, semuanya didata oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Setelah itu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala membagi harta mereka menjadi dua bagian. Jadi setelah didata, ternyata mereka punya hartanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala dibagi menjadi dua. Dia mengambil satu bagian, ya, dan satu bagian lagi diberikan kepada mereka. Ya, coba lihat. Jadi seorang yang mau jadi pejabat justru dia yang harus berkorban gitu loh. Diambil satu bagian kemudian diserahkan ke Baitul Mal, satu bagiannya lagi diserahkan kepada mereka. Ya, kalau kayak kita sekarang jadi pemimpin lain lagi. Ya, begitu kita jadi pemimpin kita balas dendam. Dulu sebelum saya jadi pemimpin modal saya yang keluar 10 miliar loh. Ya. 10 miliar. Jadi kalau saya jadi pemimpin paling enggak modal saya harus kembali plus saya selesai menjabat saya harus mendapatkan keuntungan 5 miliar lagi. Jadi 15 miliar. Itu kita. Kalau Umar enggak, justru yang jadi pejabat didata dia kaya, diambil satu bagian diserahkan kepada Baitul Mal. Yang lainnya dikasihkan kepada pemiliknya tersebut. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab ya. Taib. Mohon maaf jika ada yang salah, ada yang keliru. Jika ada yang salah dan keliru semua datangnya dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru yang saya ucapkan, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Taib. Mungkin sebelum kita akhiri, kalau ada di antara bapak dan ibu yang mau bertanya dipersilahkan. Nah, Allah taala alam bissawab. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ya, nggak ada ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.